Baik semuanya, sebelum saya lanjutkan, coba saya ada permainan sedikit ya. Coba tanya ini semuanya. Yuk, yang SMS-an bagaimana disimpan dulu ya. Semuanya sudah siap? Lagi ini langsung gini. Terus gini. Terus gini. Oke, ya. Ini lubang semut, ini sarang lebah, ini kandang gajah, ini bentuk rumahku. Ada yang tahu ya? Ini lubang semut, ini sarang lebah, ini kandang gajah, ini bentuk rumahku. Ini lubang semut, ini sarang lebah, ini kandang gajah, ini bentuk rumahku. Sekali lagi, ini lubang semut, ini sarang lebah, ini kandang gajah, ini bentuk rumahku. Bisa? Nah, sekarang saya yang praktekkan nanti saudara semuanya yang nyanyi ya. 1, 2, 3. Ini lubang semut, ini sarang lebah, ini kandang gajah, ini bentuk rumahku. Bentuk semuanya, ya semuanya. 1, 2, 3. Ini lubang semut, ini sarang lebah, ini kandang gajah, ini bentuk rumahku. Semangat, 1, 2, 3. Ini lubang semut, ini sarang lebah, ini lubang semut, ini kandang gajah, ini kandang gajahnya. Pakai nyak ya, berarti ya. Coba 1, 2, 3. Ini sarang lebah, ini lubang semut, ini sarang lebah, ini lubang rumahku. Ya, coba 1, 2, 3. Ini kandang gajah, ini sarang lebah, ini lubang semut, ini lubang semut. Baik ya. Skip dulu aja ya, nanti praktekkan semua. Nah ya. Baik, metodologi Iqra atau metode cara membaca Al-Quran itu sudah banyak sekali metode-metode, tidak hanya metode Iqra. Sekarang sudah banyak sekali metode-metode yang beredar di Indonesia. Ya, ada metode Umi, Al-Balqi, Al-Fadl, terus kemudian metode apa? Yanbu'a, Qiraati, terus kemudian metode Anur, metode Kibar, banyak sekali ya. Tapi alhamdulillah ya, Iqra ini sudah dijadikan sebagai buku pegangan masyarakat ya. Jadi silakan saja usaha semuanya memakai metode apapun monggo, tidak ada masalah ya. Yang penting bagaimana kita ya membantu anak-anak kita atau saudara-saudara kita untuk bisa membaca Al-Quran ya. Monggo silakan. Tapi alhamdulillah Iqra ini pada tahun berapa saya lupa itu, di Malaysia itu dijadikan suatu kewajiban. Jadi masyarakat pemerintah Malaysia melalui pendidikan, menteri pendidikannya itu ya, semua metode itu dikumpulkan yang ada di Malaysia termasuk Iqra. Ternyata yang paling diterima oleh masyarakat Malaysia itu ternyata Iqra. Sehingga apa? Sehingga anak-anak ya, baik orang dewasa yang belum bisa baca Al-Quran itu diwajibkan pakai metode Iqra. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya, yang percetakannya ada di Kota Gede ya, di Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang metode Iqra. Saya yakin Ustaz semuanya sudah sering mengajari metode Iqra ya. Nah, tapi saya ingin mengulas sedikit ya tentang bagaimana pengajaran metodologi Iqra. Yang pertama apa? Yang pertama di sini adalah bacaan langsung ya. A, ba, bukan alif fathah A atau ba fathah ba, tidak, tetapi dibaca langsung A, ba ya. Kalau di tempat saya di Jawa Barat dulu ya, saya kalau ngaji itu di mengejanya begini, alif jabar A, alif jeri, alif S, A, I, U gitu ya. Nah, jadi pakai jabar teman-teman orang Jawa Barat ya. Kalau orang Jawa Tengah mungkin ajatang A, ajatang I, orang Jawa Timur ajatim dan sebagainya ya. Betul. Tanya
Mas Tena ya, saya udah jabat tuh saya ngaji kayak gitu. Ya jadi pakai alif jabara, alif jari, alif esku, a, i, u, nah kayak gitu. Gak tahu dari mana itu modusnya. Tiba-tiba saya mengikuti saja. Tapi alhamdulillah seiring dengan perkembangan waktu zaman ya, sekarang banyak sekali metode-metode yang lahir. Ya, banyak ide-ide kreatif, ide-ide cemerlang ya untuk membantu anak-anak, untuk membantu orang-orang Islam untuk membaca Al-Quran. Subhanallah, ya sangat luar biasa. Jadi dalam metode Iqra ini bacaan langsung abata, gitu ya. Nah terus kemudian dulu itu namanya kaidah Baghdadiyah, ya yang diajari itu yang tadi saya sampaikan alif jabar, alif pes, alif u, a, i, u kayak gitu ya. Kaidah Baghdadiyah a, i, u, ya coba kita lihat. Nah kemudian ya coba kita mengejar fitini ini sudah berapa kali? Coba diajar, bisa nggak? Fa, iya, alif, lam, dal, tasdid, kasroh, fit ya. Terus dal, ya, mati, kasroh ya, kasroh, di. Terus lama banget. Itu zaman dulu seperti itu. Kalau metode Iqra itu baca langsung. Dulu namanya metode Al-Baghdadiyah namanya. Tetapi dengan metode Al-Baghdadiyah ini ya, ini sudah melahirkan para ustadz, para ulama, para kiai yang pintar bisa baca Al-Quran. Ya, luar biasa ini metode Baghdadiyah itu. Nah, contoh dalam jilid 1 bacaan langsung a, ba dan seterusnya tidak perlu dikurai atau dieja. Bacalah dengan suara pendek. Baca coba. A, ba, ba, a, ba. Nah, jadi dibaca langsung. Ustaz menerangkan, pokoknya cara menerangkannya ini dibaca tidak perlu dieja tapi dibaca langsung. Ini apa? A, ba dan seterusnya. Paham? Paham, praktek pasti bisa ya. Kemudian yang kedua, dalam metode Iqra itu ada yang namanya CBSA, cara belajar santri aktif. Peran Ustadz amat sedikit dibandingkan keaktifan santri. Ustadz tidak mendikte tetapi memantau bacaan santri. Nah berarti Ustadz itu yang aktif itu hanya santrinya saja, Ustadz hanya menerangkan saja, judulnya saja. Ya. Nah, di sini ada 3 langkah cara belajar santri aktif. Ustadz mengenalkan, kemudian memantau, kemudian memotivasi. Ya, mengenalkan, memantau, dan memotivasi. Itu jadi yang kedua itu CBSA, cara belajar santri aktif. Bukan Ustadz yang aktif ya. Jadi semuanya ada PD baca a, ba, ta, a, ba, ta, ba, biar begitu. Bahasa apa? Bahasa Ivi ya. Ya, dikri ya, bahasa dikri ya. Itu. Jadi bukan ustadz yang aktif, tapi santri yang aktif. Ya, kan ada yang kayak gitu. Kadang ada ustadz yang gak sabaran, ya. Itu malah ustadznya yang ini, yang aktif. Ayo deh, biar cepat, di sampingnya banyak. Baba, tata, aduh sampai selesai. Sudah kalau nggak tulis, ulang. Supaya kalau saatnya banyak, ustaznya sedikit, waduh kacau ini. Oke, nanti kita lihat juga. Nah kemudian dalam metode Iqra itu ada yang namanya privat. Privat itu jadi satu orang maju ya. Berhadapan langsung ustadz dan santri secara akrab dan familiar. Terus kemudian memudahkan ustadz mencermati kepastian santri. Santri merasa lebih dekat dan tentu bersama ustadz. Itu dalam metode Iqra ada privat. Ya, biar ustadz biar mudah untuk memantaunya. Privat, ya berhadapan langsung. Berikutnya. Ada
asistensi ya. Dalam metode Iqra ada asistensi. Jika terpaksa kekurangan tenaga guru, maka bisa menunjuk santri-santri terpilih untuk menjadi asisten penyimak bagi santri lain yang tingkat jilidnya berada di bawahnya. Nah, tadi seumpama tidak ada guru, sedangkan santrinya banyak, ya. Nah, ini perlu adanya asisten, ya. Ambillah santri mungkin yang sudah Al-Quran, ya, yang sekiranya oleh ustaz tersebut betul-betul sudah dianggap bisa. Bantulah santri ini untuk membantu santri yang jilidnya masih jilid 1 atau jilid 2. Paham? Nah, ini sekalian untuk membangun kedewasaan anak tersebut. Ya, jadi ada asistensi boleh. Wah, ini beres ini. Di apa aja? Kan gimana ya? Sistematis ya. Jadi dalam metode Iqra itu sudah disusun secara lengkap dan sempurna, terencana serta terarah, dimulai dari pelajaran yang amat dasar dan sederhana dari A, B, dengan rangkaian huruf demi huruf, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, akhirnya ke tingkat suatu kalimat yang bermakna. Jadi dari awal sekali ya, dan itu mudah dipahami oleh santri. Nah, variatif menekankan kepada perhatian dan selera anak yang cenderung selalu ingin berganti. Dimulai dari warna sampul buku Iqra penampilan yang selalu berganti dan tidak sama dari jilid 1 sampai jilid 6. Memberi kesempatan untuk pengajaran yang berganti-ganti dari satu jilid ke jilid yang lainnya, dari satu ustadz ke ustadz yang lainnya. Nah, ini kan jilid 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi wah, asik, aku besok main jilid 2. Warnaku beda, jadi hijau atau biru dan seterusnya ya. Oke, saya lanjutkan dari ibu. Dari tadi. Judulnya Amal yang Disukai oleh Allah, lagunya apalagi bisa? Ya. 3, 2, 1, 2, 3. Amal apa Yang disukai Allah, Sembayanglah tepat pada waktunya. apalagi yang disukai Allah. Salawatlah pada Nabi Muhammad. Apalagi yang disukai Allah. Berjuanglah Berjuang di jalan Allah. ya, sekali lagi ya, suaranya jangan terlalu keras tuh ya. oh boleh. Yang laki-laki agak diidikan dulu suaranya ya. Disesuaikan yang perempuan ya. 3, 2, 1. Amal apa yang disukai Allah. Sembayanglah tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah. Salawatlah pada Nabi Muhammad. Apalagi yang disukai Allah. Berjuang di jalan Allah. Tambah ngantuk ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini dalam metode Iqra ya, ustadz itu harus komunikatif, jangan diam terus ustadznya. Setiap huruf atau kata dibaca betul, ustadz jangan diam saja, tetapi agar memberikan perhatian, sanjungan, penghargaan. Umpamanya apa? Umpamanya dengan kata-kata apa? Bagus, yes, pinter, hebat. Contoh gini, ya, anaknya betul bacaannya umpamanya, ya. Nasoro, baroda, amala. Ustaznya menang terus sampai selesai. Shadaqallahul adzim. Ustaz, iya, mana ayo lanjutin. Udah selesai. Tidur gimana sih? Maaf ya, Ustaz ngantuk banget
saja. Nah di sini gurunya itu, ustaz itu harus komunikasi. Contoh, ya, fa'ala, bagus. Apalagi, alama, pinter. Terus apa lagi? Fataha, cantik sekali, ya Allah. Gak apa-apa, yang penting anak biar anak senang. Jadi setiap huruf yang dibaca betul oleh santrinya, ustaz jangan diam melulu, jangan diam terus. Kalau betul kita ke sanjungan, ya. Nah, paham ya? Sip, pinter, cakep dan sebagainya, itu praktek ya. Kemudian memberikan contoh ya. Mengenai judul-judul, ustaz langsung memberikan contoh bacaannya. Jadi tidak perlu banyak penjelasan. Santri tidak dikenalkan istilah fathah, tanwin, sukun dan seterusnya. Yang jelas santri betul bacaannya ya. Jadi tidak harus kita mengenalkan namanya tanwin, fathah, tanwin, dhamma, enggak usah. Yang penting ini dibaca an, ini dibaca in, ini baca un. Ya tidak usah mengenalkan yang lainnya, tidak usah mengenalkan ilmu tajwidnya dulu. Ya, nanti kalau sudah saatnya, kalau sudah selesai jilid 6, baru kita kenalkan, baru kita kasih materi tentang ilmu tajwid. Kalau sudah Al-Quran yang jelas, ya, ketika di ikro masih ikro itu, ya, bagaimana bacaannya betul atau tidak, fasih atau tidak. Jangan mengenalkan dan mengenalkan ilmu tajwid dulu. Nah, dalam metode ikro ya, sekali huruf dibaca betul jangan diulang lagi. Bila santri mengulang-ulang bacaannya karena sambil berpikir bacaan bacaan depannya, umpamanya apa ya? Za ya, dibaca berulang-ulang maka kedengaran dengan za-nya ada berapa? Sebab pedomannya sekali dibaca betul, tidak boleh diulang-ulang lagi. Jangan za ini mikir yang depannya apa ini ya, sehingga diulang-ulang bacaannya sampai za dan kita jangan dibiarkan awas deh, za-nya ada berapa? Satu. Gak usah dibaca berulang-ulang. Oh iya, ini cuma satu. Nah, dia pikir huruf yang di depan itu apa, pasti dia bingung ya. Bila santri salah baca hurufnya atau keliru, ya cukup betulkan huruf-huruf yang keliru saja dengan cara apa? Dengan cara isyarat, umpamanya dengan kata-kata awas, jangan umpamanya gitu ya. Stop, umpamanya gini. Nah, dibaca apa? Ya. Jadi apa umpamanya baroda ya, dibaca naroda awas. Jangan langsung dibetulkan, ya. Salah deh, itu bukan ba tapi na. Nah itu salah, jangan membetulkan seperti itu, tapi dengan isyarat dulu. Awas, stop. Jadi ya, gitu ya. Jangan langsung dikasih tahu dulu. Bila dengan isyarat masih salah, masih keliru, berilah titian ingatan, umpamanya sampai lupa huruf za. Ustaz cukup mengingatkan titiknya, yaitu bila tidak ada titiknya dibaca apa? Dibaca ro, ya. Nah, kemudian dalam akselerasi juga ya. Dalam akselerasi bagi santri yang betul-betul menguasai pelajaran yang sekiranya bisa dipacu, maka membacanya boleh dilompat-lompat, tidak perlu satu halaman penuh. Artinya begini. Kalau ada santri yang cerdas, pinter, kita menjelaskan judulnya saja dia langsung connect, ya. Itu membacanya tidak harus satu halaman full, cukup 2 baris saja sudah bisa. Artinya apa? Artinya ketika dia ngaji ikro dalam satu pertemuan, dia tidak satu halaman, tadi mungkin bisa sampai 3 halaman atau 4 halaman. Dia lebih cepat, sehingga mungkin beberapa bulan kemudian dia sudah bisa baca Al-Quran. Jadi sekali lagi,
bagi santri yang sudah bagus bacaannya dan sekiranya bisa dipacu, membaca tidak harus satu halaman dari awal sampai terakhir, jangan, nggak usah, 2 baris saja nggak apa-apa. Terus dia tambah lagi bacaannya, tambah lagi berapa halaman, mungkin satu kali pertemuan bisa 3 sampai 4 halaman. Nah kemudian bila santri sering memanjangkan bacaan yang semestinya dibaca pendek karena mungkin sambil mengingat-ingat huruf di depannya, maka tegurlah dengan membacanya putus-putus saja. Dan kalau perlu huruf di depannya ditutup dulu agar tidak berpikir. Kan ada santri sering memanjangkan bacaan ya. Misal dia huruf yang di depannya juga ternyata, ya, biar istilahnya tidak keliru bacanya, tapi keliru baca malah dipanjang-panjangkan. Nah di sini maka tegurlah dengan membaca yang putus-putus saja, ja, ba, na, dan seterusnya. Saya percepat aja, ya. Santri jangan diajari irama yang berlaku walaupun dengan irama tartil, sebab akan membebani santri yang belum saatnya diajarkan membaca irama tertentu. Sedangkan irama bacaan tartil dalam kaset yang dikeluarkan AMM dimaksud untuk pengajaran materi hafalan dan ketika sudah bertadarus Al-Quran, jadi tidak untuk pengajaran buku Iqra. Jadi begini, kalau dalam Iqra, ya, ketika ada santri masih ngaji yang masih Iqra, ya, itu jangan diajari apa? Irama yang berlaku. Mungkin ustaznya pintar apa, ngaji yang baru dan sebagainya. Ayo deh, nanti kamu bukan harus jadi orang qiraah ya, ahli ngaji. Siap, ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, santrinya bingung. Ayo ikutin. Yaudah, dengerin aja ya. Ya, kecuali pas kalau ta'awudnya nggak apa-apa ya, biar dia membiasakan pakai murotal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya ya. Itu. Jadi sekali jangan diajari irama terus nanti kalau sudah waktunya insyaallah diajari apalagi kalau sudah Al-Qur'an. Bila ada santri yang sama tingkat pelajarannya, boleh dengan sistem tadarus secara bergilir membaca sekitar 2 baris, sedang yang lainnya menyimak. Begini. Jadi dalam satu kelas umpamanya ada 5 santri, jilidnya sama, jilid 2, halamannya sama, misal halaman 8. Nah, di sini tidak harus satu-satu bacanya, ya. Jadi yang satu membaca, yang lainnya menyimak. Ya, membacanya hanya 2 baris saja. Boleh dengan tadarus secara bergilir membaca sekitar 2 baris. Jadi dalam satu halaman, ya, dalam satu halaman nanti bacanya 2 baris untuk 5 orang. Paham ya? Nah, kalau pas ada santri satu kelas, halamannya sama, jilidnya sama, silakan. Ya, modelnya tadarus seperti itu. Itu boleh. Nah kemudian ya, untuk ebda
sebaiknya ditunjuk ustadz penguji khusus supaya standarnya tetap dan sama. Nah, ketika EBTA atau mau naik jilid ya, ini yang ujinya, yang EBTA, itu kan ada EBTA di Ikro ya, ada EBTA ketika mulai ini. Itu yang uji kalau bisa jangan ustadz yang biasanya dia ngaji, yang dia ngajari. Kalau bisa mungkin ya yang sudah bagus bacaannya, misal direkturnya atau siapa, beda ya. Kalau ada santri besok EBTA pasti dia nawar dulu, ustadz besok naik ya. Nah, kan sudah sering sama ustadz pasti nawar dulu. Tapi kalau dikasih tahu deh besok EBTA, tapi yang uji bukan saya, bukan siapa? Itu Pak Direkturnya. Ah, direkturnya? Iya. Karena dia tadi membaca. Begitu juga kalau kita ujian di sekolah kan, kalau yang ngawasi guru sendiri gimana? Ya? Biasa aja kan, ajaran saja. Tapi kalau ngawasi dari guru orang lain gimana? Waduh, takut. Nah, begitu juga santri kalau bisa, yang uji itu kalau bisa ya jangan sampai yang sering di sana. Yang jarang ke sana biar dia sering ketika mereka dia bisa belajar terus. Kalau sama yang ujinya sama yang sering ngaji itu ya dia udah nawar duluan. Ustaz aku naik besok ya ke jilid berikutnya. Pasti seperti itu. Paham ya? Paham ini? Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan. Saya kira sudah paham semuanya karena sudah sering ngajar Iqra ya. Cuman tadi saya mentauhidkan saja atau memperkuat saja tentang metode Iqra. Ya, yang jelas ketika kita ngajar Iqra kita harus komunikatif. Ya, jangan sampai kita diam terus. Ya, seperti itu. Baik, sekarang langsung praktek ya.